Salam Sayyidina Mamre yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan memulai kebaktian PA Mamre kita. Dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan berkat Tuhan turun atas kita semua. Mari kita mengawali kebaktian PA Mamre kita dengan kita bernyanyi dari kitab Endenden nomor 59 ayat yang pertama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah di PA Mamre kita, mari kita mengawalinya terlebih dahulu dengan kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan kami pencipta langit dan bumi, Tuhan yang telah mengasihi kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami bersyukur, terlebih-lebih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Engkau adalah Tuhan, bahkan Bapa yang selalu setia memelihara dan menyertai kami. Khususnya kami, umat-Mu, bahkan keluarga besar Mamre di Runggun Benah Meriah ini. Terima kasih Tuhan jika hari ini Tuhan berikan kepada kami kembali kesempatan beribadah kepada Tuhan lewat kebaktian PA Mamre. Kiranya Tuhan dari tempat ini Engkau dipermuliakan. Dan tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh Tuhan menolong kami, supaya firman-Mu yang kami dengar boleh sungguh-sungguh menguatkan kami, memimpin kami kepada kebenaran-Mu, bahkan menolong kami untuk kami benar-benar Mamre seperti yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bahan PA Mamreta sisendah ibuat arah kitab Jakub 5 ayat 10 10 sada. Bagian dan nina, o seninangku, ingatlah nabi singerana nai ibas gelar Tuhan. O silah sabar atena ras kine genggengna ibas ngenanami kini seran. Sikatakan malam atena arkiteken megenggeng ia, enggo ibegindu karena sabar ate job. Bagepe itu hendu maka dungna isampati Tuhan ia, sabab Tuhan perkuah dem kelang ate. Si barem bujur. Salam Sayyidina Mamre yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua yang ikut di dalam kebaktian PA Mamre ini, dengan pemeliharaan Tuhan kita semua sehat-sehat. Amin. Sekalipun banyak hal yang tidak terpahami oleh akal dan pikiran kita tentang hidup ini, tapi satu hal yang menjadi prinsip dan pegangan kita semua, bahwa setiap orang yang berharap kepada Tuhan tetap dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara Mamre yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang dibacakan tadi yang menjadi dasar khotbah atau PA kita yang dibacakan dari kitab Jakub atau Yakobus pasal 5 ayat yang ke-10 dan 11
Saya ulangi kembali sekilas dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara Mamre yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada PA kita kali ini sangat menarik, yaitu sabar ate ibas kiniseran, ya. Dan kalau berbicara judul utamanya itu berbicara tentang karakter Mamre, yakni kesabaran. Berbicara tentang sabar atau kesabaran, sepertinya kita mudah untuk mengungkapkan, ya, mudah untuk mengungkapkan. Tetapi di dalam untuk mempraktikkan apa yang kita ungkapkan dengan mudah itu tadi, kata sabar, tidak semudah mengungkapkannya untuk melakukannya. Bahkan kalau kita mau jujur, ketika kita bertanya kepada semua kita Mamre dan semua orang pada umumnya, siapa yang sudah lulus dalam hal kesabaran? Mungkin tidak akan ada yang berani mengaku di antara kita mengatakan, aku sudah lulus dari kesabaran, aku selalu berkemenangan di dalam mengatasi kesabaran. Mungkin tidak ada yang mengakukan itu. Kenapa? Karena faktanya yang terjadi dalam kehidupan manusia, seringkali di dalam perjalanan hidupnya menyikapi segala situasi yang dihadapinya, ada kalanya, ya sekali lagi saya katakan, ada kalanya tidak sabar. Dan fenomena itu bisa kita lihat di dalam aktivitas manusia sehari-hari, terlebih kita sebagai Mamre. Hal ini seringkali kita diuji di dalam setiap kegiatan kita, baik di rumah maupun di luar rumah, baik ketika beraktivitas, terlebih-lebih ketika kita berada di jalan raya. Kesabaran ini seringkali kita diuji. Nah, tetapi sekalipun tidak semudah mengatakannya, bahwa menjadi orang sabar atau menjadi sekalak Mamre yang sabar bukan sesuatu yang tidak mungkin, bukan sesuatu yang tidak akan bisa kita jalani. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara sebagai seorang pribadi yang di dalam Tuhan, sebagai sekalak Mamre yang sudah di dalam Tuhan, kesabaran itu sesungguhnya bisa menjadi gaya hidup kita. Kesabaran itu sesungguhnya bisa menjadi bagian yang melekat di dalam kehidupan kita, atau menjadi bagian karakter kita. Makanya kesabaran itu atau sabar itu menjadi salah satu buah daripada roh itu sendiri yang tinggal dalam diri kita, ya. Ada murah hati, ada penguasaan diri, ya, dan salah satunya itu adalah sabar. Nah, Saudara Mamre yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi sekalak Mamre yang sabar, ya. Sekali lagi saya katakan, bagaimana supaya kita bisa menjadi sekalak Mamre yang sabar, sekalipun itu tidak mudah, tetapi sesungguhnya pasti kita bisa menjadi orang sabar. Tentu ada tipsnya, ya. Tentu ada rahasianya. Yakobus mengatakan, Saudara Mamre yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita menjadi seorang sabar, Yakobus mengatakan kepada kita, perlu kita belajar untuk meneladani dari orang-orang yang telah terlebih dahulu dari kita, yaitu tokoh-tokoh iman. Bahkan disebut tadi di situ adalah para nabi. Ayat 10 saya baca. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya, jadi yang pertama disebut untuk kita teladani
dalam hal kesabaran, yaitu dari para nabi. Nah, Sayyidina Amr yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari para nabi di perjanjian lama, bagaimana mereka mengalami ujian, menghadapi tantangan, penderitaan demi penderitaan, demi menyampaikan kebenaran, demi menyampaikan suara Tuhan, mereka tidak mudah, ya. Mereka tidak menghadapi tantangan yang ringan, tetapi ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, bahkan ada banyak ancaman, ya. Nah, kalau kita melihat salah satunya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yeremia, ya, ketika ia menyuarakan suara kenabiannya, menyuarakan suara Tuhan di tengah-tengah orang-orang Yehuda, ada banyak penolakan, ya, ada banyak tantangan. Tetapi di tengah-tengah semua penolakan dan tantangan itu, Nabi Yeremia tetap mampu bersabar, karena dia tahu bahwa apa yang disampaikannya itu bukan keinginannya, bukan pikirannya, bukan kehendaknya, tetapi adalah kehendak Tuhan, ya. Jadi rahasianya yang pertama dari keteladanan Nabi, khususnya Nabi Yeremia yang saya katakan di sini, supaya kita bisa sabar, bahwa kita harus yakin bahwa di dalam menyikapi situasi yang ada itu, kita diperhadapkan antara kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia, ya. Dan yang kedua, kalau kita belajar dari Nabi Habakuk, karena dikatakan tadi di sini, ya, belajar dari keteladanan, kesabaran para nabi. Tadi saya sebut Nabi Yeremia. Yang kedua, saya sebut saja Nabi Habakuk seperti tadi. Awalnya Nabi Habakuk tidak sabar melihat orang-orang benar itu ditindas oleh orang-orang yang tidak benar, ya. Umat Tuhan ditindas oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka Habakuk itu awalnya mengungkapkan rasa marahnya kepada Tuhan dengan mengatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tentang penindasan tapi tidak kau dengar. Awalnya Nabi Habakuk menunjukkan sepertinya dia bukan menjadi manusia yang sabar. Tetapi ketika Tuhan menjawab dia di kitab Habakuk pasal yang kedua, akhirnya Habakuk mulai sadar bahwa sesungguhnya kepentingan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Tuhan yang jauh lebih mengerti atas situasi yang tidak bisa dipahami oleh Habakuk, yang membuat dia awalnya tidak bisa sabar. Tetapi ketika dia mengerti kehendak Tuhan, maka akhirnya Habakuk bisa sabar. Maka di pasal yang ketiga kitab Habakuk, Habakuk sudah mulai berubah cara pandangnya, berubah cara berpikirnya, menyikapi situasi yang sepertinya tidak bisa dia terima. Maka di Habakuk pasal yang ketiga, dia sudah mulai berbicara, sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Nah, Sayyidina Amr yang dikasihi oleh Tuhan, jadi rupanya kunci atau rahasia kesabaran yang dimiliki oleh para nabi, sehingga mereka bisa sabar di tengah-tengah situasi yang tidak mereka inginkan, di tengah-tengah tantangan yang tidak pernah mereka bayangkan, di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi. Akhirnya mereka sabar karena mereka tahu kehendak Tuhan yang jauh lebih penting, kehendak Tuhan yang harus lebih utama. Sayyidina Amr yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang seringkali membuat kita gagal di dalam menjalankan kehidupan yang sabar, ya. Karena apa? Karena kita selalu mengedepankan kepentingan kita, karena kita selalu mengutamakan kepentingan kita. Mari kita belajar dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, ketika kita berada di satu tempat dengan protokoler disuruh antri, biasanya, ya, orang yang selalu mementingkan diri sendiri, orang yang selalu mengutamakan kepentingannya, orang itu gelisah dan selalu berusaha ingin mendahului orang lain. Padahal sebenarnya semua orang yang antri itu punya kepentingan yang sama, ya. Tetapi ketika mengedepankan kepentingannya,
akhirnya dia bisa melakukan satu tindakan yang tidak beretika, melakukan satu tindakan untuk merampas hak orang lain. Karena apa? Dia tidak sabar, karena dia lebih melihat kepentingannya, bukan kepentingan yang lebih besar. Ini seringkali yang membuat kita gagal. Ini seringkali yang membuat karakter kita sebagai sekalak Mamre yang seharusnya kita menjadi orang sabar, tidak lagi menjadi karakter yang menjadi gaya hidup kita, karena selalu kita didasarkan pada kepentingan pribadi. Ini belajar kita dari para nabi, seperti yang Yakobus katakan tadi, ya. Lalu ada lagi dikatakan kita belajar dari tokoh iman, ya. Saya bacakan sekali lagi. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Nah, yang kedua di sini yang perlu kita belajar dan meneladaninya adalah dari tokoh iman yang bernama Ayub atau Job dalam bahasa daerah. Sinama dikasih oleh Tuhan, mari kita sedikit mundur jauh ke belakang mengingat tentang kisah Job, sampai akhirnya Yakobus mengutip dia tentang kesabaran. Apa rupanya yang terjadi dengan Job atau Ayub itu? Mari kita melihat di dalam Ayub pasal yang pertama disebut di sana bahwa Ayub itu adalah disebut orang yang saleh, ya, orang yang saleh dan orang yang takut akan Tuhan. Dari sisi karakter, kepribadian, Ayub itu tidak tercela, ya. Dia dikenal baik di daerah itu, ya. Dia dikenal orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ketika satu situasi yang terjadi itu, yaitu satu situasi yang tidak pernah dipikirkan, dibayangkan oleh Ayub, yaitu bagaimana anak-anaknya laki-laki, anak-anaknya perempuan semua mati. Bagaimana harta bendanya semua ludes habis, termasuk ternak-ternaknya. Bahkan Sinamamre yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya itu yang terjadi, bukan hanya harta yang hilang, bukan hanya anak-anak yang hilang, tetapi dia juga harus menderita sakit penyakit borok. Bahkan bukan hanya itu, bahkan istrinya sendiri pun bukan mendukung Ayub di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan itu, tetapi mencibir, bahkan merencanakan untuk meninggalkan Ayub. Tetapi lihat apa respon Ayub tentang semua situasi yang tidak baik itu. Respon daripada Ayub itu, dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ya, itu kalimat yang keluar dari bibir mulut Ayub. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Bahkan dicatat di sana, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat yang tidak patut kepada Tuhan. Artinya apa? Ayub tetap tekun melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sekalipun penderitaan, sekalipun persoalan, sekalipun tantangan ada menimpa dia. Karena apa? Apa yang membuat Ayub bisa demikian? Saudara-saudaraku Sinamamre yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ungkapan Ayub tadi, Ayub sadar bahwa hidupnya itu hanya tergantung kepada Tuhan. Hidupnya itu dan segala sesuatu yang ada padanya sesungguhnya adalah milik Tuhan. Situasi yang sulit yang dihadapinya, Ayub sadar bahwa itu adalah atas seizin daripada Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang sedang terjadi bagi Ayub. Sehingga pemahaman dan konsep itulah yang membuat Ayub akhirnya tetap tekun. Nah, Sinamamre dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat Yakobus berbicara tentang hal ini, berbicara tentang kesabaran dan dalam penderitaan ini, dia sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi, umat Tuhan yang sudah berada di daerah perantauan, yang sudah berserak. Mereka menghadapi berbagai-bagai tantangan penderitaan di tempat di mana mereka ada. Mereka sebagai orang asing, ada kalanya mereka diperlakukan dengan tidak adil, ya.
Adalah kalanya mereka diintimidasi, ada kalanya ruang gerak mereka dibatasi. Tetapi Yakobus mengingatkan mereka, oleh karena imanmu engkau bertahan, maka engkau akan disebut menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya. Jadi dikatakan tadi di situ ada kalimat yang bagi saya sangat menarik untuk perlu kita renungkan. Katanya di ayat yang ke-10 itu, di bagian yang di ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Ya. Berarti di sini disebut ketika kita berada di dalam satu situasi yang sulit, di dalam situasi yang sulit itu kita sabar dan tetap tekun seperti kondisi semula, yaitu tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Saatnya nanti kita akan menjadi berbahagia setelah kita melewati proses yang sulit itu, setelah kita sabar di dalam kesulitan itu. Jadi dengan kata lain, rupanya penderitaan itu tidak selama-lamanya. Kalaupun penderitaan itu Tuhan izinkan kita alami, kesulitan itu Tuhan izinkan berada di dalam pengalaman kita, sesungguhnya itu bukan selama-lamanya, tetapi itu hanya satu proses waktu seketika. Dan ketika kita sabar di dalamnya, ending atau akhir daripada perjalanan itu akan memberikan kebahagiaan. Bahkan tadi disebut di situ, dibuat contoh Ayub. Boleh kita kembali mengingat tentang Ayub? Apakah Ayub akhirnya selama-lamanya ada dalam penderitaan? Kalau kita membaca kisah Ayub, ya, sampai pada pasal yang ke-42, di pasal 42 kisah Ayub itu sudah berbeda cerita ketika di awal. Di pasal 42, di sana sudah dijelaskan bagaimana Ayub dipulihkan Tuhan 2 kali lipat dari kondisi semula pada waktu keterpurukannya. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, terlebih kita sebagai mamre, sebagai imam di tengah-tengah keluarga kita, sebagai perbapaan, mari kita belajar dari para nabi dan terlebih dari tokoh iman yang bernama Job atau Ayub di sini. Tidak mudah memang berada di tengah-tengah kesulitan, tidak mudah memang berada di tengah-tengah penderitaan. Ada banyak ujian di sana untuk kita tidak sabar. Ada banyak godaan di sana kita untuk mengambil satu tindakan atau satu sikap yang radikal, yang ekstrim. Ada banyak godaan di sana dari si iblis. Bagaimana supaya kita akhirnya mengambil satu tindakan yang merugikan kita, merugikan keluarga kita, merugikan masa depan kita. Tetapi tindakan yang benar yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita adalah tetaplah hidup sabar, bersabar di dalam penderitaan, bersabar di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan. Ketika kita mampu sabar di dalamnya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan akhirnya. Nah, oleh karena itu, sehingga Mamre dikasihi Tuhan, ya, seperti tujuan daripada pihak Mamre kita, supaya berkarakter sabar, ya, itu menjadi bahagian yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Bahkan disebut itu karakter, berarti itu menjadi satu sifat yang melekat dalam diri kita. Dan kiranya juga melalui renungan kita, PA kita pada hari ini memberikan kepada kita kemampuan, ya, untuk menunjukkan buah kesabaran kita itu terlebih di mana. Mari kita mulai dari rumah kita, ya. Bagaimana kita sabar dengan pasangan kita, bagaimana kita sabar dengan anak-anak kita, bagaimana akhirnya kita sabar di luar rumah kita, di gereja kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Saya yakin dan percaya ketika kita terus belajar seperti tokoh-tokoh iman dan para nabi, menjadikan mereka menjadi dasar kita untuk belajar untuk hidup sabar, saya yakin dan percaya sinama mereka selalu Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan, menjadi pribadi-pribadi, menjadi mamre yang memiliki kesabaran. Oleh karena itu, di akhir daripada renungan ini atau khotbah ini, seperti yang dikatakan di ayat 11 bagian akhir,
Katanya, saya bacakan sekali lagi. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Rupanya, saudaraku Sinama yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada dalam ujian kesabaran itu, sesungguhnya Tuhan itu, ya, disebutkan di sana adalah Tuhan itu Maha Penyayang dan Maha penuh belas kasihan. Rupanya Dia pun menolong kita untuk kita bisa berkemenangan untuk sabar menghadapi segala situasi yang sulit. Jadi bukan hanya kita sendiri yang berjuang untuk kita sabar, tapi sesungguhnya Tuhan pun akan memberi pertolongan kepada kita untuk kita sabar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah belajar mendengarkan firman-Mu. Khususnya diajar kami belajar dari para nabi dan tokoh-tokoh iman tentang kesabaran. Mampukan kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh boleh belajar mempraktekkan seperti gaya hidup dan karakter para nabi dan juga yang karakter yang dimiliki oleh Job atau Ayub. Kami sadar Tuhan, seringkali kami gagal untuk tidak sabar. Seringkali kami jatuh dalam hal kesabaran. Dan bahkan seringkali ketidaksabaran kami membuat kami berada pada situasi yang tidak menguntungkan. Bahkan ketidaksabaran kami seringkali membawa kami kepada penderitaan. Tapi hari ini kami kaum Mamre yang ada di gereja ini Tuhan, dengan pertolongan dan kuasa yang datang daripada-Mu, Tuhan akan memampukan dan menolong kami supaya kami menjadi Mamre yang sungguh-sungguh mampu hidup sabar. Dan kami buktikan itu, dan buah itu kami tunjukkan, dimulai dari internal keluarga kami, gereja kami, dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sinama yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bernyanyi dari kitab Endenden nomor 303 ayat yang pertama. Baik, saatnya kita masuk di dalam doa syafaat kita dan sekaligus kita akan mengakhiri kebaktian PA Mamre kita. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, tiada hentinya kami datang bersyukur kepadamu atas setiap kesempatan dan pengalaman yang Tuhan berikan bagi kami menikmati kasih karunia-Mu. Terlebih-lebih kami para kaum perbapaan Mamre, di dalam perjalanan hidup kami sadar jika bukan karena pertolongan Tuhan, kami tidak bisa melewati hari-hari kami. Kami tidak bisa menjalani hari-hari seperti yang sudah kami lalui. Syukur bagi-Mu Tuhan dan terpujilah nama-Mu. Tolong kami terus Tuhan. Kapasitas kami sebagai imam,
mamre di tengah-tengah jabu, di tengah-tengah gerejamu. Kami Tuhan jujur, banyak hal yang perlu kami evaluasi, yang perlu kami perbaiki di dalam diri kami sebagai sekalak mamre. Tetapi kuasa Tuhanlah yang menolong kami supaya hari demi hari kehidupan kerohanian kami semakin bertumbuh pada kedewasaan. Bahkan hidup kami boleh menjadi berkat dan teladan, baik untuk seisi rumah kami maupun gereja ataupun masyarakat pada umumnya. Tuhan tolong kami, pada khususnya di masa-masa yang sulit, di suasana COVID-19 yang belum berakhir. Tolong kami sebagai sekalak mamre Tuhan. Kami tahu Bapa, dan kami merasakan begitu banyaknya tantangan yang harus kami hadapi. Kami sebagai kepala keluarga, tanggung jawab itu ada pada kami di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan tolong kami, beri kami hikmat, beri kami kemampuan untuk membawa seisi rumah kami, keluarga kami untuk tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan di dalam memenuhi segala kebutuhan jasmani. Kami sebagai mamre, sebagai imam di tengah-tengah rumah tangga bertanggung jawab untuk itu. Berkatilah Tuhan apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan. Tuhan melimpahkan rezeki di tengah-tengah setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Berkati seisi rumah kami, berkati anak-anak kami Tuhan, dan lindungi kami Bapa dari segala mara bahaya, dari segala ancaman sakit penyakit. Tuhan yang menjagai dan memelihara kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberi kekuatan kepada bangsa ini melewati masa-masa yang sulit ini, memberi hikmat dan roh takut akan Tuhan kepada pemimpin kami di negeri ini, baik mereka yang ada di pusat, presiden beserta dengan jajarannya, maupun mereka pemimpin-pemimpin yang ada di daerah. Biarlah mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, dengan hidup adil dan hidup benar. Bahkan kami berdoa Tuhan, Engkau menolong bangsa ini boleh keluar dari berbagai krisis yang ada oleh karena dampak COVID-19. Biarlah Tuhan bangsa ini boleh mengalami pertolongan Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Engkau memberkati, memberi kekuatan kepada setiap gereja-gereja Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini pun, gerejamu tetap menyuarakan suara kenabian. Gerejamu tetap bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Khususnya untuk kami gereja GBKP Tuhan, mulai dari moderaman, klasis, Runggun, Bajem, Tuhan memberkati pelayanan gereja GBKP dimanapun berada, supaya kehadiran gerejamu ini Tuhan boleh menjadi gereja yang berdampak untuk membawa banyak orang mengenal Kristus dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pergumulan-pergumulan umat-Mu, khususnya di Runggun kami, di Runggun Benah Meriah. Tuhan campur tangan, memberikan kekuatan kepada setiap jemaat-Mu di Runggun ini, memberikan kepada mereka pengharapan di Tuhan, memberikan kepada mereka kekuatan untuk senantiasa berseru kepada Tuhan, karena hanya di dalam Engkau ada pertolongan, hanya di dalam Yesus ada jawaban. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan, jika ada di antara umat-Mu, khususnya mamre yang saat ini kurang sehat, Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan mereka, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap program-program mamre yang ada Runggun ini. Bila Tuhan tetap campur tangan supaya program kegiatan mamre yang masih tetap dijalankan Bapa, semuanya boleh berjalan dengan baik demi pertumbuhan dan kebangunan iman setiap mamre di Runggun ini. Berkati Tuhan pengurus mamre di Runggun ini, beri mereka terus kekuatan, kesehatan, dan sungguh-sungguh kemampuan yang ekstra yang datang dari Tuhan, sehingga di dalam program yang dijalankan semuanya mengarah kepada kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Jika sebentar kami akan mengakhiri rangkaian ibadah PA Mamre ini, dan nantinya kami akan pulang, biarlah Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap nyata bagi kami, dan segala sesuatu yang kami kerjakan sekali lagi Tuhan memberkati untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Salam membantah Krina, Tuhan memberkati.